Masa katanya Apa? laki-laki tuh wajib untuk ejakulasi 21 kali sebulan biar menghindari kanker prostat, bener gak sih? Tapi banyak loh dok perempuan itu yang tidak bisa orgasme juga. Nah aku juga nggak ngerti kenapa. Tapi dari banyak bacaan, artikel itu tuh memang begitu. Kenapa ya? Sering juga hubungan intim ini atau masalah orgasme dan segala macam itu membuat keretakan dalam rumah tangga. Sahabat Berbagi, lakukanlah pemeriksaan kehamilan, lakukan screening kesuburan, segera konsultasi, banyak solusi yang bisa dilakukan. Kita perlu juga berusaha. Harapannya Anda dan pasangan bisa segera mendapatkan keturunan. Saya Dr. Boy Abidin, senang bisa berbagi. Celeta, aku tuh ini lagi baca-baca ya. Masa katanya Apa? laki-laki tuh wajib untuk ejakulasi 21 kali sebulan biar menghindari kanker prostat, bener gak sih? 21 kali dalam sebulan. Nah, jadi kalau dibagi 30, Bagi 30 tuh tiap hari loh. Cuman break weekend gitu Cuma lah ya. break 9 hari ya. Jadi bener gak sih? bener Dok? Jadi sebenarnya pertanyaan ini banyak ditanyakan oleh para laki-laki. Memang di dalam literatur dan penelitian itu ada disebutkan di situ. Ya ini dilakukan oleh para urolog ya, di mana memang kejadian kanker prostat itu akan menurun bahkan sampai 20% pada pria-pria melakukan ejakulasi ya 21 kali dalam 1 bulan. Jadi kalau itu paling enggak kalau dibagi 4 berapa tuh kira-kira? 7. 7. Ya. Kok 7? Bagi 4 enggak? Iya bener-bener 7. 7 kali 4 28. Nah, bukan 10 tambah 6 jadi 11 ya, Bu. Ini gimana sih sampai ada aplikasi? Kita aja ngaca. Jadi berapa? Seminggu 4 seminggu 4 kali lah ya. Ya, Iya kan? Kita kurang 5 lebih kali segitu. ya. Jadi ya ini sebenarnya adalah dibanding dengan orang yang atau pria yang hanya ejakulasi dalam 1 minggu itu cuma 4 sampai 7 kali dalam 1 bulan. Ini kan yang ekstrim ya, artinya 21 dengan 4 sampai 7 kali dalam 1 bulan. Ternyata memang ada kaitannya dengan kejadian menurunnya angka kejadian kanker prostat. Tapi yang disebut di sini sebenarnya bukan orgasme dalam ejakulasi dalam pengertian untuk melakukan masturbasi. Ya, ejakulasi yang betul-betul dengan melakukan aktivitas seksual. Dengan hubungan intim. Yes, betul. Jadi Nah, apakah itu juga berlaku untuk perempuan? Coba kita bahas di kali ini di Boyfriends bersama Dr. Boy, Celeta, dan masih ada Saskia di sini. Jadi kalau perempuan sendiri gimana tuh? Apakah harus juga agar dia sehat, tidak terkena, kalau cowok kan tadi kanker prostat, kalau perempuan biasanya kanker serviks tuh. Nggak ada kaitannya dengan kanker serviks. Jadi tadi sebenarnya kita sedikit balik ke prostat tadi ya. Jadi di mana pada saat ejakulasi atau keluar sperma itu dia akan membersihkan zat-zat sisa yang ada di kelenjar prostat. Ya, tapi sebenarnya pada pria juga dengan bertambahnya usia, masuk di umur 40 ke atas, 50 ke atas, biasanya prostat itu memang membesar. Yang kita sebut sebagai benign prostate hypertrophy atau pembesaran pada kelenjar prostat. Ya, tapi tidak atau belum tentu menjadi ganas. Ya, jadi upayanya memang dia lakukan pemeriksaan, melakukan pola hidup sehat, mengurangi makan makanan daging merah, kemudian mengurangi alkohol dan segala macam itu yang akan berkaitan dengan risiko terjadinya prostat atau kanker prostat tadi. Ya, tapi kalau ditanyakan ke orgasme pada wanita, sebenarnya nggak ada kaitannya dengan berapa kali berapa jumlahnya ya. Jadi kalau pada wanita sebenarnya manfaat orgasme nih ya. Jadi buat para wanita yang sebenarnya tahu nggak orgasme itu apa? Saya pernah merasakan. Saskia tetap peringat dulu ya. Justru Saskia itu harus tahu karena gini, karena tuh banyak perempuan yang menurut literatur, bahkan di antara teman-teman sendiri tuh ada juga yang apa sih gitu, nggak pernah merasakan gitu. Dan padahal sebenarnya kan dari kayak misalkan tadi pria harus ejakulasi, betul. Kalau misalkan perempuan orgasme, dia secara kesehatan kan juga ada manfaatnya, kan dok? Betul. Oke, jadi ya nggak tahu kalau orgasme itu biasanya rasa pada saat kita di puncak. Jadi sebenarnya orgasme itu adalah satu puncak kenikmatan seksual
awal ya secara fisik dan secara mentally, di mana ada pelepasan hormon ya. Ya, biasanya di situ ada pelepasan hormon oksitosin yang membuat setelah itu menjadi relax, menjadi happy, lebih bahagia ya. Jadi manfaat orgasme pada wanita itu selain tadi keluar hormon tadi memberi relax, lebih bahagia, itu juga akan menguatkan kerja jantung karena pada saat itu dia detak jantung akan menjadi lebih tinggi. Kemudian juga membuat meredakan stres ya, jadi lebih rileks, lebih ini mengurangi nyeri, kemudian juga bisa meningkatkan daya tubuh atau kekebalan untuk imunitas. Nah, itulah Dan kunci berikutnya adalah membuat wanita terlihat lebih awet muda. Nah, lebih glowing. Lebih glowing. Kita pakai skincare aja sih. Justru nggak perlu pakai skincare yang harganya jutaan rupiah. Tapi harus punya suami dulu tuh. Iya, pastinya. Cari dulu ya. Punya suami dulu, gimana? Ya, tapi nanti kalau cari suami juga harus yang sering-sering nyentuh juga kan 21 kali itu dalam sebulan. Ya. Nah, ini kalau bicara masalah frekuensi hubungan intim sebenarnya memang ada kaitannya dengan usia ya. Jadi ada beberapa peneliti yang melakukan pada usia 20 sampai 30, 30 sampai 40, 40 di atas 50 itu memang ada beda-bedanya frekuensinya yang disebut sebagai frekuensi yang ideal atau yang normal ya. Jadi kalau ini saya langsung bacain aja ya. Ini literaturnya atau ada penelitian yang memang dilakukan ya. Jadi pada wanita, pada pria ya, ini usia 20 sampai 30 tahun itu paling enggak 1 sampai 4 kali dalam seminggu. Ya, jadi mungkin selang sehari deh, hari Senin, Selasa istirahat, Rabu ya. Kalau tiap hari ya lemes juga Coba ya. kita tanya beberapa kali dong. 21 kali juga. Coba kita tanya sama produser kita ya. Ini rahasia dapur. Rahasia dapur ya. Anda tinggal mengkalkulasi sendiri, introspeksi Iya. aja. Nah, kalau usia 30 sampai 40 tahun ini frekuensinya akan menurun hanya sekitar 2 kali dalam seminggu. Ya, oke. Kemudian yang 50 tahun ke atas lebih kurang lagi, hanya 1 kali sampai 2 kali dalam seminggu. Ya, jadi mungkin ya sebulan cuma 4 kali aja. Ya. Makanya ada tahapannya tuh biasanya kalau pria itu kan ada semangat hidup. Oh ya, perjuangan hidup. Semangat hidup kalau udah usia 50 tahun itu Pertama pandangan hidup, ya baru dipandang langsung hidup. Ya. Sedut banget. Pegangan hidup. Mudah-mudahan langsung hidup. Perjuangan hidup sudah berjuang gak hidup Sudah benar gitu. Jadi ya itu berkaitannya sama itu. Tapi yang tadi menarik itu yang tadi aku bilang. Kalau laki-laki itu harus 21 kali dan kalau misalnya perempuan memang nggak ada. Tapi tadi ada kaitannya sama orgasme tadi kan. Tapi banyak loh dok perempuan itu yang tidak bisa orgasme juga. Nah aku juga nggak ngerti kenapa. Tapi dari banyak bacaan, artikel itu tuh memang begitu. Kenapa ya Jadi dok? sebenarnya orgasme ini bedakan juga dengan kesuburan ya. Jadi kadang ada juga beberapa wanita yang mengatakan, oh saya udah punya anak, artinya dia sudah pasti sudah melakukan orgasme. Enggak. Jadi kehamilan, proses terjadi pembuahan itu tidak ada kaitan dengan orgasme yang terjadi pada wanita ya. Jadi nggak ada kaitannya dengan kesuburan ya. Jadi kalau orgasme itu ya, jadi kalau kita bicara fungsi reproduksi itu ada yang kita sebut rekreasi, ada yang kita sebut reproduksi. Ya kalau rekreasi artinya ya kalau pengantin baru ya, artinya itu dia melakukan hubungan intim nggak usah hitung-hitung frekuensi deh, boleh kapan aja semaunya ya, sehari 3 kali juga boleh kalau kuat gitu ya. 10 kali juga silakan ya. Aduh, saya gelap. Ya, tapi kalau untuk fungsi reproduksi justru kalau terlalu sering nggak bagus. Oh gitu. Ya, paling 2-3 hari sekali. Jadi seminggu 3 kali, seminggu 4 kali itu masih oke. Nggak bagusnya kenapa dok? Pertama, kualitas spermanya akan menurun. Jadi tidak optimal membuahi ya. Kemudian 2-3 hari sekali itu adalah kaitannya dengan si sperma ini bisa tahan dalam organ reproduksi wanita itu selama 72 jam. Jadi setelah dia dikeluarkan di dalam vagina, masuk ke dalam organ reproduksi wanita itu bisa bertahan atau hidup terus 72 jam. Sedangkan kalau kita bicara pembuahan ya, sel telur itu kan keluar dalam satu siklus, kemudian dia hanya bertahan 6-12 jam. Jadi begitu ada sperma yang ada sel telur yang matang tapi tidak ada sperma yang membuahi, maka nggak terjadilah kehamilan di situ. Nah, karena pembuahan itu terjadi sel telur atau matangnya sel telur yang berbuah itu nggak bisa ketahuan. Kadang orang yang siklusnya bagus oke, tapi yang siklusnya nggak teratur susah. Jadi makanya rutin aja hubungannya 2-3 kali kalau
Tujuannya reproduksi gitu. Jadi kalau rekreasi Serem. setiap hari gitu. Ya. Mau setiap hari sekali. Jadi nanti kalau sampai Saskia 3 kali. menikah ya, salah satu obrolan yang ditanyakan hari pertama adalah kita mau rekreasi atau mau reproduksi? Maksudnya mau ke Dufan atau silakan Mau ke Dufan atau mau ke Bali? Sama ya. Oh jadi gitu ya. Tapi ada juga ya. Tapi itu dok masih belum menjawab pertanyaan tadi. Perempuan tuh beberapa tuh yang nggak bisa, tapi ada beberapa tuh yang memang dia tuh bisa. Itu karena apa? Karena anatomi Ya, jadi tubuhnya atau lebih karena perangsangan psikis? seksual atau orgasme pada wanita memang lebih susah dibanding pada pria. Jadi kalau pria itu, kalau wanita itu dia perlu foreplay, perlu pemanasan terlebih dahulu. Bahkan wanita bisa lebih lama, sekitar 15 sampai 30 menit. Dan kemudian ada titik-titik tertentu yang perlu distimulasi, dirangsang supaya dia bisa orgasme atau merasakan puncak kenikmatan tadi. Ya, titik-titik itu tiap wanita akan berbeda-beda. Saskia ketawa-ketawa membayangkan ya. Kayak di tempat ngebayanginnya Dan itu memang tidak langsung bisa ketemu pada malam pertama. Waduh. Jadi harus Explore, dicoba. Oh di sini enak, di sini enggak, di sini nggak ada bedanya, di sini ada gitu, ya. Jadi nanti itu dieksplor. Kita nggak bahas secara detail, tapi artinya wanita dan pasangannya itu bisa mengeksplor itu. Untuk pria pun sebenarnya juga ada area-area yang kita anggap lebih sensitif, ya. Kita sebut G-spot, ya, yang lebih sensitif, di mana dengan perangsangan dari situ akan lebih mudah terangsang dibanding area yang lain, ya. Jadi kalau begitu memang orgasme itu orgasme atau enggak ada kaitannya sama kesuburan tadi betul. Oke. Jadi jangan takut, aduh saya kok nggak ambil karena saya nggak orgasme. Bukan gitu ya, bukan itu salah. Tapi itu tuh walaupun kayaknya sederhana, tapi masih banyak orang yang belum paham juga loh dok mengenai hal itu gitu. Betul, ya. Karena kalau kita bicara hamil kan misalnya dengan proses inseminasi dengan bayi tabung kan nggak orgasme perempuan. Iya, benar. Jadi hamil juga dia. Oke. Tapi balik lagi tadi kan ada yang sulit, tapi ada juga yang gampang banget dok. Bahkan saya ini punya teman gitu ya, dan dia kebetulan kakak beradiknya tuh perempuan tuh ada berempat gitu ya, banyak lah gitu, mereka bersaudara. Dan ini saya nggak tahu ini apakah turunan atau gimana. Tapi perempuan tuh ya, percaya atau tidak ya dok, kita tuh kadang-kadang suka mungkin oversharing. Kalau bagi laki-laki tuh membahas hal-hal yang intim pun kita suka bahas gitu ya. Dan dia tuh cerita gitu bahkan bahwa dia sendiri tuh bisa dalam satu kali hubungan, wah gue udah nggak tahu deh, pokoknya gue udah nggak kehitung, udah bisa sampai lebih dari 7 gitu. Gue kayak, hah? 7 gila, itu udah lebih kayak dari multiple orgasm gitu ya. Tapi Dan harusnya berapa tuh? harusnya berapa kapal juga? Sekali aja udah alhamdulillah. Karena ada kemudian yang nggak bisa sama sekali. Tapi ada juga adeknya dia. Nah terus dia bilang gini, adek gue lebih gila lagi. Dia bilang dia tuh bisa loh gitu sambil kayak olahraga, lagi nge-gym, terus orgasme. Jadi memang orgasme itu juga nggak harus kaitannya sama berhubungan ini ya. Ya, jadi kalau kita bicara orgasme kan sebenarnya adalah satu kondisi yang memang satu perlu diketahui, kedua perlu dilatih ya, kemudian ketiga adalah tergantung dari ambang sensitivitas pada tiap wanita tersebut, dan juga satu lagi adalah pengalaman seksual sebelumnya. Artinya orang-orang maaf ya yang pernah ada pelecehan seksual, orang-orang yang pernah terpapar dengan tontonan-tontonan yang abusing, yang itu kadang dia menjadi takut untuk melakukan aktivitas seksual karena dia trauma atau takut dengan itu, sehingga menahan atau rigid, jadi dia tidak ada tercapai orgasme. Jadi memang banyak kaitannya juga dengan psikis seseorang ya. Psikis, betul. Jadi artinya untuk menciptakan orgasme baik pada pria maupun wanita, sebenarnya kita bisa memanfaat 5 panca indera kita ya. Jadi mulai dari penciuman, jadi ruangan itu dibikin pakai aromaterapi ya, kemudian dari mata kita juga melihat suasana yang tenang, yang nyaman, yang redup. Makanya pakai baju yang seksi-seksi. Kemudian dari kulit itu perasaan juga bahan yang lembut, bahan yang adem, yang nyaman ya. Kemudian dari suara ya, terus musik-musik yang mendayu-dayu yang ini. Jadi semua itu kemudian dari makanan juga bisa dirasa di lidah, itu semua dimanfaatkan supaya
stres kita menurun, kemudian libido kita atau rangsangan seksual kita akan bisa meningkat lagi. Jadi itu memang perlu dibangun suasananya. Gak bisa ujuk-ujuk ya, kalau yang maaf istilahnya squeaky gitu ya. Waduh, cepet-cepet mau berangkat kantor 5 menit aja gitu. Ya itu sekali-sekali untuk variasi oke. Tapi kalau untuk rutinitas memang harus ada, Harus dibangun gitu ya, harus suasananya diciptakan sehingga suasananya dan memang harus didesain dengan kedua belah pihak. Itu sih kalau kita bicara idealnya. jadi benar-benar juga bukan sekedar masalah tadi psikis terus jadi kesehatan fisik, tapi juga jadi kayak komunikasi Ya, antar betul. suami istri ya, Ya, antar jadi pasangan itu. tuh penting Ya. juga ya. Jadi Jadinya buat yang belum menikah ya, coba mulai ditampung dulu ilmunya ya. Jangan dipraktekkan dulu. Saya nggak suruh praktekkan. Aku punya pertanyaan Ya, Mas Saskia jangan dipraktekkan. yang mewakili belum sexually active dan belum nikah gitu ya Pak Boy. Kan dari tadi ngomongnya kalau orgasme itu ya ke puncak kenikmatan Iya, gitu kan. iya, Nah, iya. tapi sebenarnya kalau secara medis dan fisik itu tuh ada tandanya nggak? Soalnya kan kalau laki-laki kalau misalkan ya ejakulasi kan ya seperti kita tahu keluar cairan gitu. Iya. Kalau perempuan Ya, tandanya tadi lendir vagina akan menjadi lebih basah, kemudian detak jantung akan meningkat, ya, kemudian biasanya akan terlihat rash ya, kemerahan daerah muka, ya, kemudian ada secara psikis kita dirasakan kenikmatan yang memang nggak bisa diucapkan dengan kata-kata ya, dan itu hanya bisa dialami sendiri. dialami sendiri dan Iya. mungkin sama orang reaksinya bisa jadi beda-beda. Betul. jadi nggak kayak Ada yang laki-laki gitu. teriak-teriak mungkin. Iya, Atau betul. Ada tetangga sebelah, ada ibu mertua. Iya. Mungkin nanti cari rumah sendiri aja biar bonus. Aduh. Tapi kalau misalkan tadi kan puncak kenikmatan itu ya, kalau misalkan ada pengaruhnya nggak sih jangka panjang kalau misalkan seorang perempuan tidak pernah mengalami orgasme selama hidupnya? Kalau dia memang sudah fine dengan kondisi itu nggak ada masalah. Yang masalah kan tadi kalau dia kemudian membanding-bandingkan. Ya, makanya justru memang kan kita dia artinya agak tabu ya untuk membicarakan Iya, urusan benar, ranjang. benar. Ya, karena kalau dibicarakan akan kemudian kesannya dibanding-bandingkan. Belum tentu yang diceritakan itu apa adanya atau sesungguhnya. Mungkin ditambah-tambahin gitu. Oh, gue Biar sekian kesannya paling yang ya. gitu ya. Ya, itu sebenarnya itu masing-masing mungkin hanya dengan pasangan yang perlu tahu, tapi yang lain mungkin nggak perlu. Tapi kalau memang dirasa ini sudah tidak nyaman, terdesak tidak mengganggu, ya sebaiknya dikonsultasikan ke dokter, ya, ke ahlinya atau ke psikolog atau kalau bahkan mungkin ke psikiater gitu ya. Karena sering juga hubungan intim ini atau masalah orgasme dan segala macam itu membuat keretakan dalam rumah tangga. Ya kalau kita bicara mungkin nanti ada pilihan wanita lain atau pilihan pria lain kan juga itu sering terjadi. Mungkin masalahnya adalah masalah Seksual. Jadi dirajang. sebenarnya kalau misalkan itu sudah dirasakan menjadi sebuah masalah gitu ya, itu mendingan kita kemana dulu nih kok? Objin dulu atau kalau laki-laki itu biasanya kemana sih kalau yang androlog. androlog? Yes. Bisa ke androlog, ya bisa. Mungkin kalau menurut saya ke psikolog terlebih dahulu. Dipastikan dulu kalau tidak ada masalah di organ reproduksinya, di wanita yang di prianya, mungkin ke psikolog lebih dulu. Psikolog untuk masalah perkawinan dan rumah tangga ya, ada kan psikolog untuk itu. Jadi dibicarakan dulu. Mungkin langsung berdua, bisa juga dengan satu-satu Sendiri-sendiri, nanti baru akan ditemukan, dicari titik temunya gitu. I see. Ya, ini ada satu ya, jangan pesimis dulu ya. Jadi buat yang belum menikah ini, ini jarang kok kejadian seperti ini, jarang ya. Kita sex education aja, walaupun waktu pun kita kan dapat tuh sex education tuh memang pada saat SD biasa kelas 5, tapi itu kan lebih kayak ke mengenal reproduksi apa yang terjadi kita. Nah, kalau ini kan Nggak hubungan. sedetail Ya, itu sih. sebenarnya di budaya tradisi kita pada saat acara kawinan atau menikah kan ada ya kalau betul. Kalau di Jawa itu midodareni ada midodareni itu malam itu, terus ada simbol-simbol atau ada itu untuk menikah apa sih sebenarnya itu ya. Jadi ada tapi itu secara halus ya. Memang kalau secara edukasinya mungkin kita bisa cari dari media-media yang memang terpercaya dan memang kredibel gitu ya. Iya. Tapi sih emang sih paling penting tuh kayaknya memang komunikasi ya antara pasangan gitu, karena kalau komunikasinya enak juga nanti kita membahas untuk yang hubungan yang lebih intim lagi juga itu akan lebih nyaman. Terbuka, jadi tahu maunya apa, enaknya gimana, karena untuk mencapai kebahagiaan bersama gitu kan pada akhirnya gitu. Jadi memang kalau laki-laki tadi
21 kali. Ya. Memang kita udah angka keramat. Angka keramat sudah studi yang kalau memang untuk mengurangi resiko terkenanya kanker prostat. Kalau perempuan sih memang tidak ada kaitan dengan tidak itu. ada kaitannya. Kalau misalkan harus berhubungan berapa kali atau harus orgasme berapa kali seperti yang kamu bilang, nggak ada itu sih. Terserah bebas-bebas aja. Semampunya, senikmatnya, yang pasti itu untuk juga kesehatan fisik dan juga mental kita ya secara keseluruhan. Oke. Ya, jadi untuk para pria ya jangan terbebani dengan 21 kali dalam sebulan ya. It's okay, itu tergantung umur juga. Apalagi di fase-fase perjuangan hidup saat ini. Tapi nggak apa-apa sih dok. Jadi ini kayak jadi tambahan juga ya, maksudnya ilmu tambahan, jadi nambah wawasan juga. Terutama nih buat Saskia yang masih dalam mencari jodoh. Kalau ada yang punya anak atau yang masih single juga, kalau jadi acara mencari jodoh gitu ya. Enggak sih, tapi seru sih. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan topik-topik yang lain ya, untuk menambah wawasan buat kita nih perempuan di sini dan juga tentunya buat teman-teman. Kalau ada yang mau nanya silakan loh ya, tanya ya. Oke, jadi tadi itu lupa nih, kita mau tanya. Kalau ada yang mau nanya silakan ya, ketik di kolom komen atau kolom pertanyaan, atau di IG-nya Dokter Boy ya, juga. boleh. IG saya boyspg@yahoo.com, Leta. Iya, nggak apa-apa ke Dokter Boy aja. Jadi nanti pertanyaan, karena kalau aku tidak mumpuni untuk menjawab pertanyaan, Anda juga ikut bertanya gitu. Tapi kalau saya lihat respon seringnya. Jawabnya ngerti jawabnya kapan gitu ya. Manajer tapi itu benar sih, supaya kita juga tahu kira-kira nanti masalah apa lagi sih yang bisa kita bahas gitu, untuk membantu mungkin malu untuk bertanya langsung kalau ke ruangan dokter mungkin bisa juga di sini dan siapa tapi tetap tahu. di sini kita akan anonim, tidak sebut nama, kemudian tidak sebut orangnya, tapi artinya masalah yang memang mungkin common atau memang banyak ditemukan, kita akan coba obrolin ya. Sebut saja Mawar. Iya. Tetangga saya. Padahal di Thank you ya Dokter Boy. Ya, sama-sama Celeta. Saya Celeta, sampai ketemu lagi di Boyfriends yang lain. Bye-bye. Bye.